Halo teman Dorka Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga ya. Hari ini gue akan ngebahas tentang Toyota Land Cruiser, khususnya seri 40. Jadi Land Cruiser ini adalah model dari Toyota yang paling lama diproduksi ya. Dari dulu tahun 51 sampai sekarang 2020 masih terus produksi. Nah, kalau kita ngomongin 4x4 tangguh, salah satu yang langsung keinget di kepala kita udah pasti Land Cruiser. Tapi gimana nih sejarahnya? Jadi gini teman-teman, dulu tahun 41 itu ada peperangan di Filipina. Saat itu Jepang berhasil ngerampas kendaraan dari Amerika, yaitu sebuah kendaraan Jeep Willys ya, atau waktu itu juga ada juga yang sebutannya Bantam. Itu dibawa ke Jepang dan akhirnya dibuatlah oleh Toyota versi mereka sendiri mengacu ke Jeep Willys yang diambil dari Filipina itu. Akhirnya, setahun kemudian muncullah yang bernama Toyota AK10. Itu adalah pertama kalinya Toyota membuat kendaraan 4x4. Lalu 10 tahun kemudian, tahun 51, Amerika waktu itu lagi berada di Perang Korea. Dan mereka membutuhkan kendaraan 4x4 untuk berada di Korea. Akhirnya, saat itu Amerika memesan 100 unit kendaraan 4x4 dengan spesifikasi kurang lebih seperti Jeep Willys ke Toyota. Akhirnya muncullah yang namanya Toyota Jeep BJ. Itu merupakan cikal bakal dari Land Cruiser. Tapi di tahun 51 itu masih belum disebut Land Cruiser. Baru setelah di tahun 54, perusahaan asal Amerika Willys Overland, mereka itu menuntut si Toyota ini karena menggunakan nama Jeep. Nah, pada akhirnya di tahun 54 itu, Direktur Teknik dari Toyota mengubah nama dan muncullah Land Cruiser. Jadi walaupun ternyata nama Land Cruiser itu lahir yang diawali dengan protes dari Amerika, tapi rasanya itu menjadi satu langkah yang tepat. Karena sejak munculnya nama Land Cruiser dari tahun 51 itu atau lebih tepatnya 54 sampai 2020 itu menjadi model mobil yang legend. Gua benar-benar kalau udah inget Land Cruiser, gue udah inget salah satu prestasi Toyota terbaik, yaitu membuat 4x4 yang sangat bandel, yang sangat merakyat, yang sangat disukai semua orang, sampai-sampai juga bikin pusing brand-brand lain seperti misalnya Land Rover, dan juga pastinya brand Amerika yaitu Jeep. Sekarang kalau kita ngomongin Land Cruiser yang seri 40, gimana nih cerita awalnya? Jadi di tahun 50-an itu, setelah sukses dengan Jeep BJ-nya ya, yang akhirnya menjadi Land Cruiser, lalu muncul seri 20, muncul seri 30, dan itu semua sukses. Akhirnya, masuk ke tahun 1960, muncullah yang seri 40. Lalu gimana nih ceritanya untuk yang di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia, awalnya itu jadi para pejabat militer di Indonesia itu berangkat ke Jepang untuk melihat langsung kesaktian dari Land Cruiser seri 40. Akhirnya mereka pada minat dan pertama kali masuk ke Indonesia ya pada akhirnya untuk kebutuhan militer. Yang pertama kali menggunakan adalah Resimen Cakrabirawa ya, atau pasukan pengamanan presiden saat itu. Jadi di tahun 60-an itu kebutuhannya masih untuk militer, baru masuk ke tahun 1970 PT Gaya Motor, itu anak perusahaannya Astra, itu akhirnya memproduksi di dalam negeri. Tepatnya di daerah Tanjung Priuk. Nah, begitu udah diproduksi dalam negeri, ya untuk pertama kalinya akhirnya di tahun 1970 itu masyarakat Indonesia bisa menikmati ya yang namanya si seri 40 ini. Tapi yang diproduksi itu mayoritas yang versi hardtop ya, bukan yang softtop. Itu dia kenapa pada akhirnya sebutan yang lebih lumrah dipakai adalah Toyota hardtop. Karena untuk orang Indonesia, menyebut kata hardtop itu lebih mudah daripada harus menyebut kata Land Cruiser.
Jadi di seri 40 ini itu memiliki berbagai macam ragam ya atau variasi teman-teman. Pertama kalau kita ngomongin untuk mesinnya. Mesinnya itu ada 3. Pertama mesin B itu diesel 4 silinder. Ada mesin H itu diesel 6 silinder. Dan yang terakhir yang paling populer yaitu mesin F bensin 6 silinder. Selain untuk mesin, variasinya juga terdapat pada wheelbase-nya ya, atau untuk panjangnya. Jadi pertama, kalau untuk yang seri yang 40 kodenya, itu untuk wheelbase yang pendek. Kode 43 untuk yang medium, dan 45 untuk yang wheelbase panjang. Dari kode-kode itu, kalau di Toyota itu memang pada umumnya mereka punya rumus ya, atau formula untuk menentukan kode yang seragam. Jadi di antara yang Land Cruiser, mungkin yang Hilux juga, Corolla dan lain-lain semua itu sama. Jadi pertama ambil contoh misalnya FJ40 ya. Yang pertama itu F-nya itu adalah kode mesin. Kedua, J-nya itu adalah kode model ya, di mana J itu kode model untuk Land Cruiser. Dan yang ketiga, yang 40 itu adalah kode untuk yang panjang wheelbase-nya. Jadi ambil contoh lagi, misalnya gua nyebutin BJ45, itu berarti pakai mesin diesel 4 silinder, terus dia J-nya itu Land Cruiser, terus wheelbase-nya itu yang panjang, yang 45. Sekarang saatnya kita untuk ngebahas Toyota FJ40 ini. Ini sangat spesial, bukan cuma karena rapih banget, tapi karena ini adalah produksi terakhir atau tahun terakhir untuk FJ40 yang soft top atau yang kanvas. Jadi produksi terakhirnya itu ada di tahun 82, teman-teman. Jadi buat gua yang lebih suka FJ40 versi soft top, ini menjadi satu hal yang luar biasa untuk dinikmati. Terus kalau ngomongin untuk konsepnya. Jadi konsepnya di mobil ini sebenarnya nggak full restorasi ya. Jadi nggak 100% berusaha untuk dikembaliin ke kondisi yang orisinilnya. Karena di beberapa bagian ini tetap digabung dengan parts yang lebih mengutamakan untuk kenyamanan dan juga fungsional. Jadi ya boleh dibilang modifikasi yang cukup realistis. Sepanjang adanya yang seri 40 ini dari tahun 60-an sampai 84, yang gue suka adalah yang tahun muda ya. Jadi yang tahun 80-an ke atas. Karena satu hal, ini dia. Kacamata atau grill tambahannya ini adalah hal paling gue suka dari tahun muda. Kalau yang tahun tua dia bentuknya kan lebih ngebulet teman-teman. Tapi kalau di tahun muda gue sukanya udah lebih sangar ya, karena bentuknya lebih ngotak. Terus di mobil ini yang gue suka adalah PTO aslinya. Ini adalah PTO opsionalnya dari Toyota, dan gue udah sempet ngecek sampai ke bagian propellernya ya atau kopelnya semuanya ini dalam keadaan yang sangat baik. Jadi untuk optionalnya selain PTO ini ada tambahan juga untuk fog lamp-nya dan juga stopper karet yang juga emang bawaan dari Toyota. Sekarang kita akan ngebahas untuk kaki-kakinya. Kayak gue bilang tadi, di mobil ini untuk kaki-kakinya itu udah di-upgrade ya. Jadi nggak mempertahankan orisinilnya, tapi di-upgrade menggunakan Old Man Emo. Baik untuk pernya maupun untuk shock breaker-nya. Ini kalau misalnya Old Man Emo menurut gue emang jadi salah satu resep yang banyak orang coba ya. Jadi mau dipakai untuk off-road atau bahkan yang cuma sekedar dipakai harian aja, emang banyak yang bilang per ini lebih nyaman. Jadi ini adalah salah satu pilihan yang realistis. Terus kalau ngomongin untuk remnya, jadi di FJ40 itu sebelum tahun 76 itu masih menggunakan tromol di keempat roda. Tapi setelah itu udah menggunakan disc brake. Oh iya, kalau ngomongin untuk power steeringnya, jadi di FJ40 itu cukup unik. Dia steering sistemnya itu namanya adalah semi-reversible. Jadi untuk steering house-nya atau rumah setirnya, posisinya nggak seperti kebanyakan mobil 4x4 lain di zamannya yang posisinya ada di sini ya. Jadi posisinya dia untuk rumah setirnya itu ada di belakang, terus dia ada batang terot gitu yang ke depan sini, dan dari sini dia itu menggunakan idler arm ya. Nah, idler arm itu dia akan memindahkan lagi dari batang terot ini menuju ke drag link,
baru deh dia menggerakkan si kedua ban itu dari long tail rod yang ada di bawah. Jadi dengan menggunakan sistem ini menjadi salah satu hal yang unik dan juga sekaligus kekurangan di seri 40. Dimana kalau kita nyetir, itu rasanya kosongnya banyak banget ya. Beda sama kompetitornya di eranya yaitu CJ. Kalau misalnya di CJ itu dia steer house-nya itu langsung ke drag link, jadi setirnya bisa lebih responsif. Tapi kalau misalnya di FJ gini, kita belok Senin, dia baru ngeresponnya Kamis. Dan sekarang, satu hal lagi di bagian kaki-kaki yang menurut gue paling spesial, yaitu kalau kita ngomongin untuk gardan. Jadi gardan FJ40 ini, atau gardan seri 40, itu adalah salah satu gardan yang sangat badak dan menjadi favorit orang-orang untuk pakai off-road. Dia itu bukan cuma kuat, tapi juga kalau kita ngomongin untuk pilihan parts-nya, aksesorisnya untuk upgrade-nya, yang aftermarket-nya, itu sangat banyak dan sampai sekarang masih banyak yang produksi. Jadi kalau kita sampai tahun 2020 ini, kita pakai off-road dengan gardan seri 40 ini, kita nggak perlu takut yang namanya nanti, wah nggak bisa nyari as rodanya atau lokernya, wah itu nggak perlu ditakutin. Nah, kalau kita ngomongin di gardan aslinya seri 40 ini, dia itu rasio final gear-nya 411. Jadi kalau 411 itu udah cocok untuk bawa ban kurang lebih ukuran 31. Kalau di Amerika, dia beda sendiri teman-teman. Karena di sana banyak dipakai untuk peruntukan di highway ya, atau kayak di jalan tol, jalan-jalan besar yang super panjang dan sangat-sangat high speed butuhannya. Itu kalau di sana final gear-nya itu rasionya 1:37. Jadi lebih high daripada kebanyakan seri 40 yang menggunakan 1:411. Sekarang kita ke bagian belakang. Dan di bagian belakang ini ada satu hal yang pengen gue kasih tahu teman-teman. Ini dia. Jadi ini sekilas kayak dudukan buat jerigen ya, tapi bukan, karena dia bolong. Nah, jadi si bagian ini itu gunanya sebenarnya adalah untuk ngebersihin sepatu dari tanah. Jadi ini nggak cuma ada di Land Cruiser aja, tapi kayak di Jeep perang zaman dulu, misalnya Willys, udah ada perangkat seperti ini. Jadi begitu tentara habis tanahnya penuh lumpur, dia ngebersihin sepatunya di sini. Gitu dia. Oke. Kalau dibandingin sama kompetitornya, CJ, tepatnya CJ7 misalnya, CJ7 itu dia kursi di bagian belakangnya madep ke depan. Tapi kalau misalnya di seri 40 Land Cruiser, dia kursinya madepnya ke samping ya, kayak angkot. Jadi sengaja diciptainnya seperti ini supaya daya tampungnya itu untuk orangnya lebih banyak, dan kalau misalnya dilipat baik kanan dan kiri, dia untuk kargonya atau untuk barangnya muatannya bisa lebih banyak. Itu dia kenapa dari dulu kalau untuk Jeep CJ7 itu lebih dinilai cocok untuk menjadi mobil rekreasi atau sport ketimbang Land Cruiser yang lebih mengedepankan fungsional ya. Jadi untuk kerjanya itu lebih dapat di Land Cruiser ketimbang di CJ. Sebelum kita masuk ke dalam, ada lagi satu hal signifikan yang membedakan tahun muda dan tahun tua, yaitu untuk tangki bensin. Jadi untuk yang tahun tua, itu dia tangki bensinnya ada persis di bawah jok. Jadi di dalam kabin teman-teman. Sementara kalau yang udah tahun muda kayak gini, dia posisinya ada di kolong mobil. Selain itu sebenarnya yang beda adalah kapasitasnya. Jadi yang di tahun tua itu dia itu kurang lebih sekitar 60 liter, tapi kalau yang udah tahun 80-an ke atas, ini tangkinya kapasitasnya sama, 80-an juga. Oke, assalamualaikum. Begitu ke bagian dalam, yang gue suka adalah kesan klasiknya yang tetap dipertahanin juga. Jadi nggak cuma bagian luar, tapi juga interior. Tapi sebenarnya untuk di bagian dashboardnya, ini lebih ngeliatin konsep di BJ40 ya. Ciri-cirinya ini dia. Ada panel seperti ini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, karena kayak gue bilang tadi, ini konsepnya bukan benar-benar yang 100% period correct dan menyesuaikan dengan orisinilnya. Paling kalau yang di dalam sini sebenarnya gue lebih pengen banyak cerita tentang ikatan emosi gue dengan FJ40, terutama yang kanvas, karena ini merupakan mobil pertama gue. Tapi tenang aja, itu nanti bakal gue ceritain di video berikutnya, karena gue akan ngajak jalan FJ40 ini untuk keliling kota. Nah,
Tapi kalau untuk yang di dalam mobil ini, yang bisa gue sampein paling pertama untuk gearbox. Jadi gearboxnya itu di FJ 40 ya, atau di seri 40 lebih tepatnya, dia ada yang 3 speed dan ada juga yang 4 speed. Kalau di luarnya, jadi dia setelah tahun 76 itu mulai ada yang 4 speed. Tapi kalau yang di sini pakainya yang 3 speed. Terus transfer case-nya ini juga transfer case yang modelnya dia arahnya itu seperti bentuk L ya. Jadi H2, H4, netral, terus L4-nya ke sana lagi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya posisinya kayak susah nggak bisa digerakin gini, itu kita mesti sambil dimajuin sedikit mobilnya, terus pindahin ke 4L. Selahnya sih kayak gitu. Nah, terus satu lagi, ini di sini ada tuas untuk ngaktifin PTO. Jadi gimana sih cara ngaktifin PTO, teman-teman? Caranya itu adalah kita nyalain ini dengan ngemajuin, terus kita pindahin ini ke netral. Jadi begitu transfer case udah netral, gearbox ini gunanya hanya untuk menggerakkan si PTO itu. Dia itu setiap gigi akan menentukan kecepatan yang berbeda. Jadi misalnya kita pakai gigi 1, putaran drumnya tuh pelan. Kalau 2 lebih kenceng, kalau 3 pasti lebih kenceng lagi. Nanti jelasnya akan gue kasih tauin di video yang berikutnya. Sekarang kita ngomongin mesin. Kayak gue bilang tadi, mesinnya itu ada 3 seri ya untuk di seri 40, yaitu untuk yang seri F, seri B, dan juga seri H. Tapi yang pengen gue bahas itu mesin yang seri F ya, jadi bensin 6 silinder, karena itu adalah mesin yang mayoritas dipakai di Land Cruiser seri 40. Jadi untuk yang di seri 40 ini, mesin yang dipakai adalah F dan juga 2F. Untuk mesin yang F itu dipakai tahun 74 ke bawah, sementara yang 2F itu dipakai tahun 75 ke atas. Perbedaan tenaganya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kalau untuk yang F, dia itu tenaganya 125 HP dan torsinya 290 Nm. Kalau yang di 2F, tenaganya 135 HP dan torsinya 300 Nm. Nah, mau yang mesin F atau yang 2F, ini emang terkenal badak banget teman-teman. Dia itu kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi untuk ketahanannya juga luar biasa. Di luar sana, banyak yang bisa pakai mesin ini, disiksa untuk kerja sampai ratusan ribu kilometer tanpa kerusakan yang terlalu berarti. Emang benar-benar top sih. Satu hal lagi, di mobil ini udah power steering teman-teman. Jadi power steering itu sebenarnya di seri 40 baru ada di tahun 76 ke atas. Itu pun juga optional ya, belum tentu ada di standarnya. Jadi untuk di mobil ini udah pakai power steering, tapi dia tetap masih menggunakan si steering house aslinya itu ya, yang gue bilang modelnya semi reversible. Karena banyak juga yang udah ngupgrade, dikasih power steering, sekaligus rumah setirnya diganti. Pakai yang modelnya udah langsung ke bagian terot sini. Itu biasanya pakai punyanya Komando atau pakai punyanya Crown, itu banyak yang pakai di sini. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, review sebuah FJ40 tahun 82 soft top. Kalau teman-teman ada yang penasaran, karena gue tadi sempat bilang FJ40 soft top adalah mobil pertama gue, nanti tunggu aja. Karena video berikutnya gue akan ngajak jalan-jalan mobil ini sambil bercerita gimana kenangan gue memiliki mobil ini sewaktu zaman sekolah dulu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sehat-sehat untuk kalian semua. Oke, dadah, assalamualaikum. The sun shines down upon your face.